Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul fadilah wa sa'adah Syekhah Haja Sobiyah, Sahibul fadilah wa sa'adah Akhina al-Karim Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Fajri, Manchester Agama, Kiai Badrut Tamam, Ananing, Majelis Pengurus Yayasan Mambaus Sholihin 2, Asatid, Asatidah, Raisul Madrasah SMP SMA, para aulia itolabah, para santri al-ahibba yang saya cintai, yang saya banggakan, khususnya anak-anakku yang diwisuda Imak, Imriti, Maksud dan Alfiah yang sangat kami banggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallim wa ubarik wa taraham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dening punapa wekdal menika kula lan panjenengan sami saged makempal wonten mriki majelis kanthi kawontenan sehat wal afiyah biiznillah, wa natlubu ridhan minallahi subhanahu wa ta'ala. Kaula atas nami panitia, atas nami Mudirul Ma'had, ngaturaken ahlan wa sahlan bi hudurikum, sugeng rawuh Bapak Ibu wali santri sedaya undangan saged rawuh dhateng mriki majelis kanthi manah ingkang bingah, kanthi manah ingkang seneng marem mirsani putra putri panjenengan sedaya nuntasaken napa ingkang sampun dipun tetepaken dhateng Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Pondok Pesantren Mambaus Sholihin saged biiznillah natlub minallah ridhon minallah, saged nuntasaken programipun khususnya ingkang tingkat SMP inggih menika saged apal Imriti, Maksud, Amsilatut Tasrif, lajeng tingkat SMA Alfiah Ibnu Malik. Kaula atas nami panitia Mudirul Ma'had estu ngaturaken pangapunten ingkang sak kata-kataipun dumateng panjenengan sedaya para hadirin hadirat rahimakumullah. Kawadah kekirangan anggenipun mahormat datang panjenengan sami, mugi-mugi kanthi seneng marem ningali putra putri kekirangan-kekirangan arupi panggenan pahormatan datang panjenengan sami, mugi-mugi ketutupan saking mareme ningali yuga. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat ingkang kaula hormati, Mambaus Sholihin namung memfasilitasi panjenengan sedaya. Mambaus Sholihin berusaha
ikhtiar untuk menciptakan dawuhipun Gusti Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, Muhammad, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun dawuhi kali Allah, Muhammad, umatmu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Umatmu Muhammad adalah umat yang terbaik yang aku keluarkan di muka bumi ini. Ukhrijat linnasi, untuk berdakwah kepada manusia, untuk menyampaikan risalah-risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten sing kuntum khaira ummatin ukhrijat? Sinten niku? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dawuh Gusti Allah, sing saapi-apike umat Nabi Muhammad adalah umat yang bisa menyampaikan amal ma'ruf nahi munkar. Amin Allahumma. Pun ditaker para hadirin, pun ditaker siapa umat yang terbaik yang akan dirangkul oleh Rasulullah adalah umat yang berusaha untuk menyampaikan risalah-risalah Rasulullah, amal ma'ruf nahi munkar. Pertanyaannya, dos pundi anak kula jenengan sami saged amal ma'ruf nahi munkar kalau tidak belajar ilmu-ilmu, uslub-uslub, kaedah-kaedah yang akan disampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pendidikan Mambaus Sholihin adalah pendidikan yang berusaha di dalamnya al-muhafadzatu ala qaudimus sholih. Mambaus Sholihin walaupun ada SMP SMA-nya, tetapi SMP-nya tetap ada muhafadzah ala qaudimus sholih, menjaga, memelihara tradisi-tradisi pesantren. Karena di dalam pesantren adalah pendidikan yang 24 jam tertangani ubudiyahnya, takarrubnya ilallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pendidikan yang bisa mendampingi selama 24 jam. Bagaimana pendidik yang bisa mengajarkan sholat tahajud? Bagaimana pendidik yang bisa mengajarkan sholat hajat, sholat tasbih, yang di dalam waktunya itu adalah jam 12 malam sampai subuh. Padahal yang dinas-dinas itu mulai jam 7 sampai jam 12. Akhinal Karim, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Fajri, Manchester Agama, beliau juga mengajar di Man Kota. Tetapi yang diajarkan caranya tahajud, caranya sholat hajat, caranya tasbih tetap di Mambaus Sholihin. Kenapa? Jadwalnya di Man Kota masih jam 7. Walaupun beliau PNS. Tetap mengajar jam 7. Bagaimana pendidikan yang bisa mengantarkan, memberikan contoh yang baik? Tidak ada lagi. Satu-satunya adalah pondok pesantren. Pondok pesantren. Kula niki termasuk nih jenengan matur kula majelis masaih, tapi yuga kula datang pondok. Mboten saged kula openi piyambak kados dokter ngoten. Kula niki dokter, mosok kula sakit kula suntik-suntik dhewe bokongi. Kan mboten. Kawula ngeraosaken piyambak, kalau anak saya didik sendiri tidak akan sukses. Harus melewati proses dan serah terima dengan yang lain. Jenengan pirsane piyambak, ketika teng griyane subuh niku jenengan purun nanggi napa mboten? Abot Bapak ini. Maka pendidikan yang terbaik, satu yang terbaik adalah pendidikan yang muhafadzatu ala qaudimus sholih, menjaga, memelihara tradisi-tradisi pesantren, karena tradisi pesantren adalah tradisi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari emperane masjid. Akhirnya muncul pondok pesantren yang berdiri pertama kali mesti masjidnya dhisik, mesti musholai dhisik. Ini yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kaula umpami dados panjenengan Masya Allah duwe akhlak anak sing mareme ngoten.
nggadai anak sing marem kula niki tasik yoga kula tasik kelas 6 niki. Ngambung tangane basa. Terus sampun maos sakniki sampun jus gangsal lawas napa selikur niku. Alhamdulillah. Napa malih nek tambahan kados ngeten. Tambahane Imriti, tambahane Alfiyah. Ini tujuan dari target Pondok Pesantren Mambaus Sholihin bahwa ke depan alumni-alumni Mambaus Sholihin harus ada di mana-mana. Jangan persani yang santri laki-laki berdasi, beremblem. Itu artinya apa? Ketika diajak untuk berdiri di kaki yang nasionalis, maka dia akan siap karena mulai sejak kecil sudah berdasi, sudah berjas, beremblem, ada pangkatnya di pundaknya. Ini isyarat, tetapi ketika waktunya ubudiyah tetap harus memakai jubah. Harus memakai jubah. Sehingga untuk menghadapi dunia, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka hidupnya di dunia harus dengan baik, akhiratnya juga dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, mendahulukan dunia, mengakhirkan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa? Harus dunianya yang sukses. Maisanya harus kaya, maisanya harus tercukupi. Untuk bekal apa? Untuk bekal menghadapi akhirat. Kemudian ketika amal yang tidak didasari dengan ilmu, padahal akhirat awwalu ma su'ila fil akhirah as-shalah. Pertama kali yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ketika kita mati, napa niku? Pertama kali napa? Salate. Bagaimana anak-anak kita bisa melaksanakan ilmunya, caranya sholat kalau ilmunya tidak punya? Al-amal mardudatun la tuqbalu. Amalnya tidak akan diterima. Kenapa? Karena amaliyah tidak didasari dengan ilmu. Kakak saya Gus J itu dari pesantren selama 6 tahun ditambah 4, pinten niku? 11 tahun. 11 tahun. 10 ya. 10 tahun, pengabdian setahun, 11. Sekolah tingginya, PT perguruan tingginya, S1-nya di dalam pondok pesantren. Jadi mulai sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, swasta di pesantren. Di pondok pesantren Mambaus Sholihin. Disusul yang kedua di UIN Malang. Doktornya di UIN Malang. Dari pesantren beliau juga bisa menjadi PNS, ASN. Maka tidak menutup kemungkinan di depan kita ada contoh seorang kiai, doktor, kiai haji yang mulai kecil dari pesantren juga menjadi pegawai negeri. Ini beliau saya kasih contoh itu supaya apa? Menjadi ibarat, loh anak saya di pondok pesantren apa iso jadi pegawai negeri. Gus J, siapa yang kepingin melanjutkan nanti di Mankota ketemu dengan Gus J. Tapi Gus J tidak akan memimpin tahajud di sana. Karena jam dinasnya jam 7. Kalau di pesantren 24 jam. Ketemu dengan Gus J. Apakah lulusannya pesantren tidak bisa menjadi pegawai negeri? Contohnya di depan kita. Apakah tidak punya menjadi doktor? Beliau sudah doktor. Doktor itu S3. Kalau nanti naik lagi menjadi profesor. Menjadi profesor. Akhirnya apa? Orang lain, Gus J bisa seperti orang lain, tapi orang lain tidak bisa seperti Gus J. Kenapa? Karena ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Saya S2, tetapi banyak orang-orang yang S2 tidak bisa seperti saya, tapi saya bisa seperti mereka. Kenapa? Karena hidupnya di pesantren. Ada di dalam Al-Quran, wabtagu ilaihil wasilah. Gusmi mengatakan,
Dekatlah kepada Allah karena sumbernya apa ma fid dunya wal akhirah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dekatlah kepada Allah. Kalau tidak bisa dekat kepada Allah, dekatlah kepada orang-orang yang berusaha dekat kepada Allah. Dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan orang-orang yang berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu ilaihil wasilah. Di dalam Al-Qur'an wabtagu ilaihil wasilah. Para bapak, ibu wali santri yang kami banggakan, anak-anakku, kalian harus syukur kepada Allah. Dikasih hidayah oleh Allah, sudah mulai kecil bisa mempraktekkan ilmu-ilmunya Allah. Maka jangan sampai di tengah-tengah perjalanan ini untuk menjadi orang yang sukses akhiratnya, di tengah-tengah perjalanan ini jangan sampai terganggu. Umpami ngeten, wonten tiang niku kepingin ngapalno Al-Qur'an. Wonten sing kepingin ngapalno Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an ketika surat An-Nisa berhenti. Di juz 5 itu berhenti karena terganggu. Surat An-Nisa lah suratnya napa nih? Hukum-hukumnya perempuan. Tergoda dengan wanita. Akhirnya berhenti. Di tengah-tengah perjalanan berhenti. Dan akhirnya putus, tidak menghafalkan Al-Qur'an. Jadi medak, wong medak ini apa sih? Aku iki wis apal Al-Qur'an tapi gak sempurna. Diceluk wong sing khufat yo tahu khufat. Tapi ini dikongkon sempurna kaya wong liyane sing 30 juz yo ora iso. Begitu juga santri-santri yang sudah menghafalkan Imriti, yang sudah menghafalkan maksud. Aku ini calone orang-orang yang bisa menyampaikan dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna. Prosesnya sudah ada, uslubnya sudah ada, dasar-dasar untuk menjadi perpanjangan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi medek, wis belajar carane maca kitab, nggih, cek separuh nih metu. Akhirnya apa? Mendirikan pesantren, dikasih Allah, dikasih amanat oleh Allah, dititipi wali santri, dititipi anak medek. Pondok khusus Imriti. Lho napa kok Imriti tok? Keranten kiai ini dereng nanti belajar alfiah. Nggih. Maka kiai saya, guru saya gini, tidak ada seorang kiai yang tidak pernah hafal Imriti dan maksud. Jadi putaran jenengan yang sudah hafal yang begitu banyaknya, Masya Allah, itu hidayah, kelebihan Allah. Mungkin termasuk napa niku? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, maka orang itu dimudahkan untuk faham tentang agama. Pun di tengah-tengah perjalanan ngapalo Imriti tinggal alfiah, medek, Pak. Koyok wong ngapalno Quran mau. Wis apal 5 juz, arep maju abot, mundur wis kadung. Ya napa nih? Akhirnya napa? Mboten saged mendapatkan predikat orang yang khufat. Makanya disampaikan oleh Rasulullah, oleh Allah kepada Rasulullah, kuntum khaira ummatin ukhrijat itu enggak bisa menjadi manusia yang sempurna, yang bisa amal ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Di tengah-tengah perjalanan Imriti medak, Bapak. Kiai ini durung tahu belajar alfiah. Sehingga wonten santri, Gus, kula kepengin belajar alfiah, ngapunten mboten teng kula mawon, kula tasik belajar Imriti. Kalau mboten saged, akhirnya kekiaiannya dipertanyakan, kekiaiannya separuh. Niko kiai napa niki? Sehingga menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat mek separuh tok. Dikatakan seorang kiai medak. Kiai kok mek didik-didik. Tidak nyemplung. Napa niki? Maka harapan saya yang kelas 9, yang kelas 9 tetap untuk meneruskan alfiahnya. Eman, koyok uang wis dimasukkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dipilih menjadi orang yang baik, mundur.
Alfiyah menghafalkan juz amma mundur, menghafalkan imriti, maksud, amsilatu tasrifiyah yang uslubnya cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran. Kata mahasiswa, the way of life adalah Al-Quran. Cara hidup yang sukses dunyan wa ukhron adalah memegang Al-Quran. Santri-santri yang sudah belajar imriti, maksud, alfiyah itu sudah belajar cara memahami isinya Al-Quran, tetapi mecik separuh, corong belajar medak. Maka harapan saya, harapan kawula selaku khadimul ma'had ingkang kelas 9, kawula suwun kanthi ridho manah panjenengan tetap untuk meneruskan di kelas SMA-nya. Karena di kelas SMA-nya ada pembelajaran tentang Alfiyah Ibnu Malik. Karena dasarnya, nahwunya mentok pun Alfiyah Ibnu Malik. Insya Allah samun cekap. Umpami kok mboten cekap, tetap melanjutkan jumannya. Untuk meneruskan kitab jumannya. Tetapi di kiai-kiai Jawa Timur insya Allah samun cekap. Memahami Alfiyah 500 untuk membaca kitab kuningnya, kemudian 500 ke atas untuk insaknya. Cara ngarang kitabnya, sehingga benar-benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, putra-putri panjenengan yang sudah menghafalkan dasar-dasarnya cara memahami, menyampaikan risalah-risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sempurna. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa membawa soling ke SMA? Niki sampun di istikharah ini. Sampun di istikharah, tanya yang SMA, tanya yang SMP. Berapa persen pelajaran yang dipelajari antara pelajaran yang makhdho dan ghairu makhdho? Napa niku? Makhdho kali ghairu makhdho nih. Niki nek kula belajar pelajaran agama kali pelajaran umum mangke disalang kali Imam Ghazali. Imam Ghazali menyampaikan di dalam kitab Ihya-nya tidak ada perbedaan antara ilmu umum dan ilmu agama. Yang membedakan adalah ilmu makhdho wa ilmu ghairu makhdho. Jadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat itu ilmunya ada dua. Ilmu yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain adalah ilmu yang murni, ilmu yang makhdho. Tetapi yang bisa diwakilkan kepada orang lain namanya ilmu ghairu makhdho. Contohnya apa? Dadi dokter, ahli riset biologi, ahli metafisika, ahli kimia, ahli bahasa Indonesia, ahli bahasa Inggris. Itu yang ilmu ghairu makhdho. Kemudian ilmu yang didahulukan yang mana? Untuk melaksanakan thalabul ilmi fardhah adalah ilmu makhdho. Ilmu ne carane salat, ilmu ne carane parek kali Gusti Allah, ilmu ne carane atine tenang. Niku sing digoleki yang lebih awal daripada ilmu ghairu. Begitu mepetnya waktu, akhirnya membawa solehin tetap sukses di dunianya, tujuannya untuk akhirat, sehingga mata pelajarannya dibagi. Dan itu lebih banyak pelajaran agama daripada pelajaran umum. Kalau selain napa niku Imam Ghazali. Maka di dalam SMA ada pelajaran fikih, ada pelajaran tausiq, ada pelajaran tauhid, ada pelajaran hadis, ada pelajaran Alfiyah Ibnu Malik. Santri membawa solehin bisa seperti pondok-pondok salaf, tetapi pondok salaf tidak bisa seperti santri Mambaus Solihin. Mereka harus belajar agama karena di dunia tidak bisa kita bohongi bahwa kita semua adalah hidup, juga butuh maisha, juga butuh maisha, juga butuh interaksi, komunikasi, ilmu sains, ilmu knowledge. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan ilmu untuk tafaqquh fiddin. Maka harapan saya yang terakhir, tetap bersabar. Mungkinkah anak-anak kita, harapan kita usianya 80 tahun, 85 tahun, 90 tahun untuk bisa menjadi man arada may yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin hanya ditempuh 3 tahun.
Nak, sesuk dadi kiai nak, mondok 3 tahun tok. Sakit napa mboten? Bagaimana bisa sukses? Bisa menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar tapi gur modale mek 3 tahun. Insya Allah tasik kirang Bapak jenengan tanglet kiai-kiai minim 7 tahun. Zaman sien nek kiai-kiai sepuh niku nek kapan dados kiai sakniki ditanglet jenengan tangleti 7 tahun tok cukup. Tapi pengaruhnya dunia mboten kados ngeten Bapak Ibu. Zaman sien mboten wonten HP. Nggih. Zaman sien mboten wonten WhatsApp. Zaman sien mboten wonten pengaruh-pengaruh yang Masya Allah untuk tahun ini. Berarti harus 2 kali lipat untuk menghadapi apa? Maka pesan saya yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan remehkan amanat Allah, anak dan harta. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita susah payah berkeringat tetapi akhlaknya anaknya. Maka apa yang disampaikan? Akhlak takhalluq qoblal ilmi. Belajar akhlakul karimah sebelum mendapatkan ilmu. Dikasih pelajaran tentang akhlak toto kromo. Maka apa yang disampaikan oleh kiai saya, idza ikhtalafa abur ruh wa abul jasad. Kula sampun sampai akan datang putra putri panjenengan. Orang tuanya kalian ada 3. Ada orang tua yang membiayai jasadnya, sangune, tukono kelambi, maeme, itu abul jasad, seperti panjenengan sedaya membiayai putra putrinya masuk pondok pesantren membawa sholihin. Yang kedua adalah abur ruh. Orang tua yang mengajarkan tentang rohani. Orang tua yang mengajarkan tentang taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang mengajarkan tentang ubudiyah. Itu namanya abur ruh. Inggih menika kalau di pesantren seorang guru. Orang yang mengajarkan tentang agama. Seorang kiai. Yang ketiga adalah orang tua yang ketemu gede. Napa nih? Moro tua. Sama-sama orang tua. Tetapi idza ikhtalafa abul jasad wa abur ruh, ketika ada 2 pendapat yang tidak sama, ketika ada 2 pendapat yang tidak sama antara abul jasad dan abur ruh, antara orang tua dengan kiai, orang tua dengan guru, maka lazim an nuqaddim abur ruh. Maka yang didahulukan adalah pendapatnya abur ruh. Orang tua yang mengajarkan tentang taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang guru yang mengajarkan tentang tahalluk, ta'abud ilallah, insya Allah akan menghormati orang tuanya. Insya Allah anak-anaknya akan memberikan mahkota kebesaran, kebanggaan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena mendahulukan akhlaknya. Karena seorang kiai mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khair. Saya pulang nggih nderek bingah. Andaikan anak saya mangke apal imriti, apal maksud, Masya Allah. Dan yo bingai. Cukup gur mek ngirimi tok. 500.000 tapi panenin jenengan. Kalau di rumah jenengan hitung secara ekonomis, monggo hitung-hitungan kali ekonomis. 500.000 dibagi 30 hari. Kalau sekali makan 5.000, 1 hari 15.000. Dikalikan 30 pun 450 Bapak. Terus jenengan nggih kapan aku nguwehi amplopi kiai, ngamplopi gurune yang 24 jam didampingi, diarahkan, disemak Qur'ane, disemak apalane, ditoto akhlake, insyaallah sampun cekap. Nah nek kapan teng griya dos pundi? Padahal hati dan pikiran itu tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak bisa dinilai dengan uang. Ketenangan hati dan pikiran tidak bisa dinilai dengan uang. Jam 1, jam 2 awan, ya Allah, anakku yamine wis buyar teko sekolah kok yamine kok durung teko. Bendino ngawasi. Belum itu makannya Bu, maam apa?
pulsae, jajane. Sekali berangkat berapa? Kalau sekali berangkat 20.000 dikalikan 30 sudah 600 nih. Orang bolewu cek jajane tok budal ngono kan. Itu belum makannya, belum pulsanya, belum HP-nya. Kenapa pondok pesantren dilarang bawa HP? Karena HP menguras uang. Beten kali kulon jenengan. Bagaimana HP ini bisa menghasilkan uang? Bisnis, cepet-cepetan ngangkat. Akhirnya napa? Wajib harus beli napa? Tapi nek yogane jenengan belum saatnya. Belum saatnya untuk memegang HP. Ilmu. Seperti ini. Idil fatah hasbati qadi rufi wa kullu malam ya'takid lam yantafi. Kalau seseorang itu tidak didampingi oleh orang tuanya, orang yang alim, orang yang tahu tentang masa depannya, anak belum tentu mampu untuk menghadapi masa depannya. Harus napa? Didampingi, diawasi. Nak jangan nak sampean belum tahu ayah, orang tua, guru pernah makan garam yang banyak. Mereka belum. Sehingga apa yang saya sampaikan ini mohon muhasabah. Belum tentu apa yang diinginkan oleh anak melu-meluan napa nih kepengin montoran, kepengin nyekel HP, montoran sesona kalau sudah punya istri. Boncengen bojomu daripada dibonceng wong liya. Wajib kon belajar. Maka saya sampaikan kepada santri harus bisa apa-apa dan harus hidup dan harus bisa hidup di mana-mana. Apa yang bisa kita lihat maka harus kita pelajari. Apa yang orang bisa lihat maka harus kita harus bisa. Maka ini yang harus diterapkan oleh santri yang sukses adalah santri yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Santri yang sukses adalah santri yang bisa merangkul, menyampaikan risalah-risalah Rasulullah SAW. Tidak ikut-ikutan kepada pekerjaan orang, tidak ikut-ikutan kepada sebuah perusahaan orang, tetapi harus mempunyai perusahaan sendiri yang untuk bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-api menungso adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan orang lain kepada orang lain, bukan kita ikut nimbrung untuk memanfaatkan sesuatu. Maka harapan saya bagaimana alumni Mamba Sholihin bisa mendirikan pesantren-pesantren Mamba Sholihin, cabang-cabangnya Mamba Sholihin. Ini yang menjadi harapan saya dan semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar supaya anak-anak dzurriyyah kita dijadikan oleh Allah mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diinginkan Allah, ketika orang itu diinginkan oleh Allah, maka orang itu difahamkan, dimudahkan, dikumpulkan, dikelompokkan kepada orang-orang yang ahli agama. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Dan ingkang terakhir kawula estu nyuwun pangapunten ingkang kathah keranten panggenan umami niki kok ketua panitia mboten jaduk ngoten insyaallah pun udah. Dadi teng napa niku? Teng ramalan niki wau antara ponggok sumber deres wae. Niki duka wau pun anu damel napa suwuk napa sing mubeng-mubeng ngeten niki. Duka niki. Nek teng kitab Al-Adhkar kan, teng kitab Al-Adhkar niki dijelasaken ya malikal mator hawil alena la alena kali mubeng-mubeng ini. Niki ya gane jenengan kan tasik belajar dereng belajar ngoten belajar pelajaran sih. Makanya ikbun SMA ngaos kitab Al-Adhkar insyaallah fihi ad-du'a wal nabani wal aufaq. Banyak doa-doa yang dan masih panjang sekali pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari oleh putra-putri panjenengan datang pesantren. Estu nyuwun pangapunten ingkang kathah mboten kiyate biaya mungkin kali guru-guru nih. Kok lesehan terus panggungnya ngira di dhuwur. Niki padahal ada panggung yang 30 cm, 50 cm, 75 cm. Niki alhamdulillah sedaya nggih saking pondok pesantren mboten wonten biaya sewa sehingga urunane napa niki wisuda imak nggih. Nggih mirang nggih napa mboten. Normale nih jan wisuda kok nggawa jajan menggawa maem dhewe-dhewe di maem dhewe-dhewe keranten apa wonten biaya terus biayane murah. Wonten guru sing
ning teng wisuda TKRA niku sak wisudahan niku 400.000. Lan jenengan kan mesti nggak ada putra adike. Nah ya wisuda Imam Mbak Usul kok gur 150 lho. Terus medaline piro, nah sewane panggung piro, sone piro, nang ngene Vasco ya 5 juta, nah panggunge piro, terus medaline Caca iki piro 150 iki gur. Nah terus kiyaine sing nggone ndukur iki ya amplop PP. Mboten wonten Bapak Ibu. Pun, mereka harus belajar tentang kesederhanaan. Niki ingkang saged kawula aturaken estu-estu nyuwun pangapunten ingkang kathah napa ingkang saged kawula aturaken menika umpami ndadosaken manah panjenengan sedaya mboten sekejap dhateng kawula estu-estu nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun saking kawula ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq al hadil jazil ila aqwamis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.